Selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada, khususnya keluarga Wijaya Trading yang pagi ini sedang monitor chart, yang pagi ini sedang mengamati pergerakan XAUUSD. Hari ini hari Rabu 28 Juli 2021 jam 6.59 menit. Di menit-menit terakhir mau ganti candle ya, kita lihat sudah ada dua candle dari eh, bukaan. Ini kalau kita lihat pergerakan yang kemarin masih hampir seimbang. Perhatikan naik kemudian turun lagi, turun naik, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi dan sebagainya. Sudah kita sampaikan di hari-hari sebelumnya bahwa ketika market kondisi kekuatannya imbang antara buyer dan seller, maka kemungkinan besar masih akan berada di area di situ. Jadi akan naik turun sekitaran itu. Ini artinya kekuatan masih imbang, tidak ada yang dominan di sana. Ya, fase ini adalah fase konsolidasi yang cukup panjang dari beberapa hari terakhir. Ya, memang ada pergerakan naik terus sedikit, tetapi ini masih dalam fase konsolidasi, masih belum ada yang dominan di sana. Ya, meskipun ada pergerakan kecenderungan ke bawah sedikit, tetapi perhatikan selalu dibatasi di sini. Ya, selalu dibatasi di sana. Ketika dia turun selalu dibatasi di situ, kemudian ketika naik juga dibatasi di sekitaran ini. Ya, dari mulai beberapa hari terakhir kemarin, dia naik turunnya selalu di angka di situ. Sehingga ini fase konsolidasi yang nanti satu saat dia akan bergerak sangat kuat sekali. Ya, tentu nanti kalau sudah ada petunjuk, sudah ada sinyal, sudah ada petunjuk, salah satu akan dominan, salah satu akan breakout, baik itu ke atas atau ke bawah. Karena melihat dari sejarah pergerakan sebelumnya, buyer masih dominan, maka kemungkinan besar nanti pergerakan buyer akan dominan lagi. Ya, namun demikian harus melihat buyer sudah menunjukkan kekuatannya dengan breakout dulu. Breakout dari yang di atas dulu, atau di area-area level psikologi yang kuat itu di breakout dulu, baru nanti akan kuat naik lagi. Nah, sebelum ini di breakout, sebelum salah satu ini keluar, maka seterusnya masih akan begini. Nah, ini akan cukup sulit untuk kita entry, untuk kita mengambil peluang-peluang yang cukup besar. Sehingga kalau kita tidak hati-hati, selalu terjebak. Ketika kita entry buy, marketnya turun. Ketika kita entry sell lagi, marketnya naik lagi. Maka harus punya teknik lagi menghadapi market yang konsolidasi. Ya, sekali lagi market konsolidasi penangannya tentu berbeda dengan market yang ada trennya. Di beberapa hari terakhir sudah kita sampaikan kondisinya seperti itu, sehingga kalau kita tidak hati-hati, kalau kita hanya mengandalkan dari trigger yang bersyarat, tentu akan kesulitan kita menggunakan time frame H1 dalam kondisi sideways seperti ini. Bagaimana strateginya? Bagaimana caranya untuk kita bisa memasuki area-area di mana sideways-nya hampir seimbang seperti ini? Nah, kita nanti menggunakan time frame yang lebih rendah. Ketika kondisinya masih tidak menguntungkan, kondisinya belum ada tren yang cukup kuat, yang cukup dominan, maka kita nanti menggunakan time frame yang lebih rendah untuk memanfaatkan pergerakan-pergerakan yang kecil tetapi ada nanti di sana peluangnya. Tentu diingat target pengambilan, target profitnya juga diturunkan, jangan seperti hanya kita menggunakan time frame H1. Ya, kita mulai coba untuk hari ini, kita mulai eh, kita masuk di time frame daily dulu ya. Kita lihat di daily-nya. Nah, kalau kita lihat di daily ya, sama halnya di H1 tadi sudah kita sampaikan, pergerakannya masih dibatasi di sekitaran ini. Ini untuk supportnya. Untuk resistennya ya semuanya juga dibatasi di area di sini. Ya, sehingga masih berada di situ, tidak ada yang mendominasi, tidak ada yang kuat sama sekali. Awalnya naik, kemudian ditolak lagi oleh seller. Awalnya turun, ditolak lagi oleh buyer, dan seterusnya.
Kemudian yang terakhir kalau kita lihat, ya perhatikan candle terakhir kemarin, ini untuk, membandingkan setidaknya untuk acuan kita, candle yang terakhir kemarin perhatikan dibentuk dengan posisi, warna hijau dominan, tetapi penolakan yang cukup kuat, ya, penolakan seller yang cukup kuat. Yang kemarin juga kita sampaikan meskipun merah yang lusa, tapi buyer sampai di sana, maka buyer pasti akan melawan. Ya, buktinya yang kemarin melawan sampai di sini, meskipun ditolak oleh seller lagi. Demikian juga untuk hari ini. Ya, perhatikan untuk hari ini meskipun ini ada penolakan, meskipun ada penolakan seller juga, minimal buyer juga sudah naiknya luar biasa, naiknya cukup panjang. Ini buyer sampai di sana. Kemudian seller perhatikan maksimum di sini. Seller maksimum berada di area level psikologi yang di sini. Ya, maka kemungkinan besar nanti kemana? Karena ini mulai ada pergantian warna, maka kemungkinan besar masih akan naik dulu. Ya, tetapi jangan berpikir naiknya terus-terusan karena kekuatannya hampir seimbang. Yang kemarin naik pun ditolak oleh seller, lumayan kuat juga penolakan. Ini perhatikan ekornya yang di atas, kemudian bodinya. Kalau kita rasiokan antara body dengan ekor, maka ekor yang di atas jauh lebih panjang, maka dia artinya penolakan seller juga panjang, lebih panjang. Ya, tetapi dominan warna hijau. Maka kalau kita lihat seperti ini kondisi candle yang masih bingung, ya, belum bisa memutuskan, belum ada yang dominan di sana, belum ada yang menentukan posisi yang lebih kuat. Maka kondisi seperti ini kita kembali ke time frame yang lebih rendah. Ya, karena kalau kita ini mengacu pada candle warna hijau, ini petunjuk mau berbalik arah dari turun menjadi naik tapi belum kuat. Kalau ini kita jadikan sebagai trigger untuk seller untuk turun, ya tentu kita jangan mengabaikan ini sudah berubah warna. Warna hijau ini mengindikasikan buyer itu muncul di sana sudah kuat karena sudah melawan seller. Maka kondisi yang seperti ini kita lebih baik menggunakan time frame yang lebih rendah. Yang terpenting kita paham, oh tidak ada petunjuk yang berarti di sana, tidak ada yang terlalu signifikan. Maka kita kembali ke time frame yang kecil. Kita time frame yang H1 lagi. Perhatikan saya batasi dengan pergerakan harian. Ya, jangan lupa ini bukaannya ditutup dengan candle warna hijau, ya. Maka melihat dari sejarah yang kemarin ada naik turun, saya lebih cenderung seller dulu. Saya lebih cenderung ke seller dulu. Tadi sudah sempat naik kemudian ditolak oleh seller. Nah, saya lebih cenderung ke seller dulu. Ya, ada yang belum memahami trigger untuk entry. Maka kalau belum memahami, selalu ikut kalau malam ada kelas ya teman-teman. Kalau malam ada kelas silakan nanti ikut, jangan bosan-bosan untuk ikut kelas karena nanti di sana kita selalu sampaikan bagaimana trigger untuk entry, bagaimana caranya untuk masuk, kemudian di mana batasan untuk resikonya. Ya, meskipun dua-duanya ini ada potensi ya, karena kekuatannya hampir sama. Ya, perhatikan naik, turun, naik lagi, turun lagi. Kekuatannya sama, maka tetap ada naik turun. Ya, tetapi karena ini sudah naik tidak mampu, kemudian sudah warna merah, saya cenderung untuk sell dulu sampai di mana kira-kira? Sampai di sini untuk pergerakan sellernya kira-kira sampai di sini. Ya, mungkin tidak satu candle itu, tetapi mungkin di candle-candle berikutnya. Kalau nanti breakout bagaimana? Ternyata, ya kalau nanti breakout di level psikologi di sini, maka akan menginjak ke berikutnya. Ya, kenapa kok seperti eh, hanya menentukan saja, kok tidak langsung entry? Diingat
teknik trading atau cara kita entry masing-masing trader berbeda. Teman-teman di Wijaya Trading sudah kita sampaikan semuanya. Silakan dipilih trigger yang mana yang sesuai dengan karakternya. Boleh dengan running, boleh dengan bersyarat, boleh juga dengan ketika breakout maupun retracement. Ya, karena waktu yang digunakan juga berbeda-beda, ketahanan juga beda-beda, tentu nanti untuk menentukan ini bebas. Yang terpenting tahu, misalkan seperti ini, kita entry sell. Ya, kita entry sell di sini. Kemudian pertama kali difikirkan adalah resikonya, ya. Ketika rugi adalah di atas. Ya, kita seperti halnya yang sudah kita sampaikan, boleh kita menentukan batasan itu di area resisten supportnya atau kita menggunakan yang 400-500 pip boleh. Ya, sehingga kita kalau misalkan menggunakan 300-400 pip, ya kisarannya di sini. Nah, ini adalah untuk SL-nya. Kita boleh taruh SL di sana, ya biar nanti juga tahu cara kita membatasi kerugian, ya. SL-nya taruh di situ 1803.09. Namun demikian ini adalah bagian dari pembatasan maksimum. Nanti ketika marketnya naik atau tekanan ke atas kuat, melihat intensitasnya, kita bisa lakukan recovery di sana. Kita sudah ajari bagaimana cara recovery-nya. Ya, mungkin teman-teman yang baru ya bisa nanti mengikuti perkembangan di grup. Nanti kalau ada video baru kita sampaikan di sana bagaimana cara kita untuk recovery. Tidak harus persis tetapi minimal ada gambaran di sana. Ya, ini adalah untuk simulasi pertama dulu, ya. Yang pertama tadi di sebelah bawah ini ada level psikologi yang pertama atau kita taruh support yang terdekat dulu. Support 1. Kemudian berikutnya kita taruh di sini support 2. Ya, kalau breakout lagi bagaimana nanti? Kalau breakout lagi ya kita menginjak ke level psikologi yang berikutnya. Ya mungkin ada yang sebelah kiri lagi. Nah, ternyata ada yang lebih dekat lagi di sini. Ya, di sini level psikologi berikutnya. Ya, silakan nanti dilihat di angkanya seperti ini. Boleh pakai tanda seperti ini untuk menandai supaya nanti minimal ada kehati-hatian di sana. Ya, kita mengambil yang terdekat, yang realistis. Nanti kita bisa lihat momentum yang ada. Bisa melihat peluang-peluang yang ada ketika nanti breakout di sana. Ya, ini seperti ini kira-kira. Kenapa kita ngambil yang dekat di situ? Ya, karena melihat histori yang kemarin bergeraknya sekitar itu. Kemudian kalau naik bagaimana? Ya, kalau naik minimal ya harus dilihat breakout dulu atau melewati level psikologi yang terdekat dulu. Kemudian baru nanti menginjak ke lebih tinggi lagi. Ya, ini kita bisa taruh di sini resisten 1, kemudian resisten 2. Bagaimana kalau kita sulit menemukan peluang ketika kita menggunakan time frame H1 ini, marketnya sideways-nya kecil, tidak ada yang terlalu panjang dan kita sulit untuk menggunakan trigger yang bersyarat. Maka turunkan time frame-nya dalam kondisi yang sideways yang hampir seimbang, kekuatan tidak ada yang dominan, maka turunkan time frame-nya, gunakan M15. Ya, perhatikan gunakan M15 seperti ini. Nanti ketika ada pergerakan naik turunnya,
Di situ ada peluang. Contoh yang kemarin, kalau kita melihat yang kemarin, nah perhatikan ketika dia mau kuat turun, ketika dia mau beranjak naik ya, awalnya begini, perhatikan. Ketika dia mau naik selalu ada petunjuk di sana. Ya, perhatikan ada penolakan dulu. Pertama ada penolakan, kemudian diwujudkan dengan volume yang tebal di sana. Kemudian perhatikan di situ bukan hanya volume hijau yang tebal yang dominan, tetapi dilanjutkan dengan volume lagi yang lebih tebal tanpa ada koreksi, tanpa ada penolakan di sana. Ya, minimal kalau kita menggunakan bersyarat masih ada peluang. Atau kalau kita menggunakan running, kita bisa menggunakan running ketika dia turun tidak mampu, kemudian mulai naik, terbentuk volume yang tebal, kan bisa masuk di sana. Ini adalah salah satu trigger yang sudah kita ajarkan. Ya, kemudian misalkan ketika dia mau turun, perhatikan selalu ada petunjuk, ada penolakan di atas. Kemudian diwujudkan dengan volume yang tebal warna merah, warna yang berganti. Meskipun awalnya naik, kemudian sudah mulai warna merah, hati-hati di situ. Jangan hanya fokus pada bayar meskipun bayarnya berjajar 3. Tetap kita lihat kondisi terakhir, kita lihat update-nya ya, dari candle yang terbentuk terakhir. Ternyata terbentuk warna merah yang tebal. Kemudian kita tunggu naik, biarkan dia naik dulu. Ternyata tidak naik, bahkan semakin turun. Di 5 menit pertama perhatikan volatilitasnya atau intensitas di sana. Kalau di 5 menit pertama dia tidak naik dan tekanan ke bawah makin kuat, selalu banyak belajar dengan intensitas. Sudah kita sampaikan berulang kali. Mungkin di kelas juga sudah sering kita sampaikan, ya, perhatikan intensitas, perhatikan waktunya. Kalau sudah mulai tebal, nah di situ boleh masuk. Bukan tanpa alasan, sebelumnya sudah ada penolakan, sudah ada seller di sana. Ini hanya kita menunggu triggernya di sana. Biarkan naik dulu squatnya, kalau tidak mampu kita lagi turun, tunggu turun sampai terbentuk merah tebal. Ternyata tidak naik dan mulai terus tebal terus. Nah ini kondisi seperti ini pergerakannya pasti pelan pasti nanti. Kalau kita lihat di sana ada pergerakan pelan tapi pasti. Nah kondisi seperti itu yang harus kita waspadai. Kemungkinan besar akan turun makin dalam. Ketika kita mau entry sell, tunggu dia koreksi naik, baru kita masuk sell di sana. Ya, ketika sudah bawah ada ekornya, dengan tidak melawan arus, tunggu koreksi ke atas, baru kita masuk sell. Ya, masuk sellnya di sini. Ketika sudah ada koreksi ya, bukan dalam bentuk tebal, tidak ada koreksi di bawah. Diingat ketika kita mau entry sesuai dengan arah, tunggu koreksi. Ya, tunggu koreksinya. Ketika kita mau melawan, ketika kita manfaatkan untuk melawan, maka pastikan yang di bawah tidak ada koreksi. Ini dibalik. Kalau menggunakan bersyarat pun sudah ketemu di sini, ada petunjuk, sudah mulai kelihatan, strukturnya sudah kelihatan, mau turun. Kalau misalkan kita belum yakin, ya tunggu dia biarkan naik dulu. Atau tunggu 5 menit pertama. Kalau sudah tidak naik, mulai tebal, tunggu koreksi lagi baru masuk di sana. Kalau mau naik lagi perhatikan selalu di M15 ini cukup gampang untuk melihat pergerakan demi pergerakan. Untuk melihat struktur candle itu akan kelihatan di time frame yang lebih rendah. Tetapi jangan lupa diturunkan tingkat profitnya, jangan samakan dengan H1. Kalau mau naik, berbalik naik, dia akan ada petunjuk lagi di sana. Ya, mulai ada petunjuk, ada penolakan di sini. Kemudian mulai berwujud warna yang berubah. Dikuatkan lagi, ada volume yang lebih tebal di sana, tidak ada penolakan. Kemudian dari 2 syarat ini sebenarnya ketemu kita menggunakan trigger bersyarat. Kalau kita belum yakin atau menggunakan running, biarkan dia turun dulu sekuatnya dulu. Ketika sudah tidak mampu, ya diwujudkan dengan ekor begini, kemudian terbentuk volume hijau yang tebal. Perhatikan waktunya, jangan lupa, jangan menit-menit awal, jangan di awal-awal kita masuk. Selalu perhatikan ya sesuai yang sudah kita sampaikan sering berulang-ulang itu.
baru masuk setelah terbentuk tebal waktunya sudah lebih dari 5 menit. Atau kalau 10 menit belum berakhir ekornya ya kita tunggu dulu, karena yang kita tunggu adalah keyakinan untuk naiknya. Nah, sementara kalau masih warna warna merah namanya kita melawan. Kita tunggu dulu sampai selesai warna merah, sampai dia selesai kemudian terbentuk warna hijau yang tebal baru masuk lagi. Dan seterusnya ketika sudah menghadapi area-area level psikologi, kalau sebelah kiri ada level psikologi, di situ berhenti. Artinya hati-hati di situ, jangan masuk dulu, kita tunggu ada trigger berikutnya. Ya, contohnya kalau dia sudah mulai berkurang kekuatan buyernya, nanti pasti volumenya akan terbentuk, volume hijau akan mulai berkurang atau ada penolakan, ada ekor yang di atas. Kemudian mulai muncul warna yang berubah, mulai ada berjajar lagi dan seterusnya. Kita bisa menggunakan time frame yang lebih rendah ya untuk mengenali trigger yang kita eh, kriteriakan. Ya, triggernya akan terlihat nanti di time frame lebih kecil. Kalau ini sideways-nya hampir seimbang ya, tidak ada yang dominan. Kita bisa menggunakan time frame M15. Termasuk untuk hari ini. Nah, untuk hari ini tadi sudah kita sampaikan, saya tadi contohkan untuk seller di sana yang saya garis ini terlihat dari M15 ya, ketika dia akan turun, dia akan mulai turun, muncul candle berubah warna, kemudian dia naik tidak mampu, kemudian ditolak oleh seller. Nah, harusnya tidak perlu di bawah, di sini pun boleh tadi. Ketika sudah tebal terbentuk, kita boleh masuk sell di situ. Apalagi nanti kalau merah ini terbentuk tebal, ini justru akan memperkuat seller di sana. Ya mudah-mudahan ini bisa dijadikan sebagai patokan nanti kalau kita menghadapi kondisi pasar yang sideways yang cukup sulit untuk kita menggunakan trigger yang bersyarat. Jangan lupa ketika kita entry, pastikan sudah dipersiapkan resiko, batasan resiko yang harus kita matangkan ya. Bisa dengan menggunakan support resisten, bisa menggunakan jarak 300, 400, 400, 500 boleh. Intinya untuk melindungi modal besar kita. Kalau kita tidak terbiasa dengan SL tidak masalah, cut loss ya nanti. Yang terpenting ada transaksi, jaga sampai selesai. Jangan sampai kita biarkan. Ya, untuk triggernya sekali lagi sudah kita sampaikan tadi, banyak berulang-ulang kita sampaikan. Kalau masih belum jelas, ikut kelas nanti malam, ada lagi, besok ada lagi, terus ya biar kita nanti terlatih semuanya. Karena untuk trigger itu masing-masing berbeda waktunya. Yang terpenting tahu caranya, itu yang paling pokok. Ya, jangan waktunya. Kalau minta kapan sell dan buy-nya itu namanya tidak ada kreativitas, tidak ada greget nanti di sana, tidak tahu punya pengalaman banyak di sana. Sehingga nanti kalau hanya menunggu dan menunggu sinyal, tentu akan kesulitan ke depannya nanti, ya. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Mudah-mudahan berhasil dalam membaca peluang hari ini dan mudah-mudahan bisa profit dengan konsisten. Jangan lupa nanti malam masih ada kelas. Jadi kalau mau nanti eh, menambah wawasan atau mengasah keahlian kita juga, menambah pengetahuan kita, jangan bosan untuk ikut kelas ya. Tinggal ikut di kelas nanti di grup nanti sudah kita sampaikan linknya, tinggal ngikut saja. Ada pertanyaan silakan sampaikan. Ada kesulitan, ada keraguan di screenshot chat ke saya, tanyakan ya. Nanti akan saya berikan rekomendasinya. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat pagi dan salam profit 2 arah.